Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Awang Prakoso dengan NBI 14122000152 kelas T. Malam ini saya akan mempresentasikan ETS Organisasi Manajemen dan Industri, yaitu berupa soal dan jawaban. Untuk nomor 1, soalnya yaitu mempelajari manajemen sumber daya manusia adalah sangat penting bagi organisasi. Jelaskan ruang lingkup MSDM menurut saudara, termasuk definisi manajemen dan proses manajerial yang ada dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia MSDM merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja di suatu organisasi. Ruang lingkup MSDM meliputi perencanaan, perekrutan, seleksi, pengembangan, penghargaan, dan pemeliharaan karyawan. Definisi manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses manajerial yang terjadi dalam perusahaan meliputi perencanaan strategis MSDM, implementasi kebijakan dan prosedur, evaluasi kinerja, serta pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Untuk soal nomor 2, mengapa perusahaan perlu memiliki manajemen sumber daya manusia yang tangguh di dalam mendukung bisnisnya? Jelaskan menurut pendapat saudara. Untuk jawabannya yaitu manajemen sumber daya manusia yang tangguh sangat penting bagi perusahaan karena karyawan merupakan aset terpenting dalam menjalankan bisnis. Untuk soal nomor 3, sumber daya manusia memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan organisasi agar mampu terus bersaing di masa yang akan datang. Jelaskan pendapat saudara. Sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam mengembangkan organisasi agar mampu bersaing di masa yang akan datang. Karena karyawan adalah kunci untuk menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keunggulan kompetitif. Untuk soal nomor 4, bagaimana cara menyusun struktur organisasi yang baik? Berikan contoh organisasi perusahaan menurut Anda, saudara. Menyusun struktur organisasi yang baik melibatkan pemikiran strategis untuk memastikan efisiensi, komunikasi yang lancar, dan pencapaian tujuan organisasi. Contoh perusahaan PT Unilever. 1. Identifikasi tujuan dan strategi organisasi. 2. Analisis fungsi dan tanggung jawab. 3. Pemikiran tentang kebutuhan organisasi, komunikasi dan koordinasi. 4. Pertimbangan fleksibilitas dan adaptabilitas. Untuk soal nomor 5, menurut Anda apakah arti dari organisasi dan apa manfaatnya organisasi dalam kehidupan sehari-hari? Organisasi adalah entitas yang terstruktur, terdiri dari individu atau kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, organisasi menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk mengelola sumber daya, mengkoordinasikan aktivitas, dan mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat organisasi yaitu 1. Koordinasi dan kerjasama. 2. Efisiensi. 3. Pengelolaan sumber daya. 4. Pembagian peran. 5. Pengembangan keterampilan. Untuk soal nomor 6, sebutkan macam-macam organisasi, bentuk organisasi, dan manfaat organisasi secara singkat, termasuk jenis dan bentuk organisasi apakah yang saudara ikuti di lingkungan. Identifikasi dan jelaskan lingkungan dan teknologi yang ada di lingkungan organisasi tempat saudara bernaung. Untuk macam-macam organisasi meliputi 1. Organisasi bisnis, organisasi non-profit, dan organisasi pemerintah. Untuk bentuk organisasi mencakup fungsional, matriks, dan divisi. Manfaat organisasi meliputi koordinasi yang efektif, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, pembagian peran yang jelas, dan pencapaian tujuan bersama. Di lingkungan organisasi tempat saya bernaung, saya mengikuti struktur organisasi fungsional. Lingkungan ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak. Teknologi yang digunakan termasuk infrastruktur, komputer modern, platform, pengembangan perangkat lunak, sistem manajemen proyek, dan teknologi. Untuk soal nomor 7, gambarkan visi misi tujuan dan susunan struktur organisasi yang saudara ikuti. Untuk visi, menjadi pemimpin dalam pengembangan solusi
solusi perangkat lunak inovatif yang menginspirasi perubahan positif di dunia. Misi, kami berkomitmen untuk menyediakan solusi perangkat lunak berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan kami. Kami mengutamakan inovasi, keunggulan dalam layanan, dan kepuasan pelanggan dalam setiap langkah kami. Untuk struktur organisasi yaitu pimpinan perusahaan servis dan tim bekerja. Untuk soal nomor 8, apakah perbedaan konsep PDCA dan POAC? Bagaimana bentuk aplikasi masing-masing dalam organisasi? Untuk jawabannya yaitu perbedaan utama antara PDCA dan POAC adalah bahwa PDCA fokus pada evaluasi hasil implementasi cek dan pengambilan tindakan berdasarkan evaluasi tersebut sedangkan POAC menekankan pada pengorganisasian sumber daya dan pengendalian proses selama implementasi. Dalam organisasi, aplikasi PDCA dan POAC dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk perbaikan proses produksi atau layanan, pengembangan produk atau layanan baru, manajemen proyek, penanganan masalah kualitas atau keamanan, perbaikan produktivitas karyawan, pengelolaan risiko dan kepatuhan. Untuk soal nomor 9, kompetensi atau kinerja organisasi tergantung dari kualitas SDM-nya. Jelaskan pendapat saudara. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Kualitas sumber daya manusia SDM sangat mempengaruhi kompetensi dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas SDM berperan penting dalam menentukan kompetensi dan kinerja. Untuk soal nomor 10, berikut adalah siklus hidup sebuah organisasi. Jelaskan menurut sudut pandang saudara. Untuk siklus hidup sebuah organisasi yaitu yang di sebelah kiri mencakup formasi, pertumbuhan, kedewasaan, dan kemunduran. Siklus hidup sebuah organisasi yang mencerminkan perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dari awal hingga akhir, mulai dari awal yaitu formasi, pertumbuhan, kedewasaan, dan yang terakhir yaitu kemunduran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.